Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik semua ya. Jumpa kembali dengan saya Galia Wardah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi komunikasi dalam keperawatan dengan materinya yaitu hambatan dalam berkomunikasi. Ya, jadi dalam kita berkomunikasi tidak selalu lancar ya. Nah, ada beberapa hambatan-hambatan yang mempengaruhinya, sehingga kalau kita tidak memahami, kita tidak mengantisipasi, ya, maka akan timbul suatu kendala ya yang nanti akan terjadi yang namanya mispersepsi atau kesalahpahaman. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat jenis-jenis dari hambatan komunikasi dan apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal itu. Ini beberapa penjelasan yang dapat saya paparkan. Silahkan disimak. Hambatan komunikasi. Oke, kita ulas kembali sebelum kita masuk ke apa aja sih hambatan dari suatu komunikasi. Ya, kita bahas kembali terkait dengan definisi komunikasi ya, mengingat kembali untuk materi sebelumnya. Apa itu komunikasi ya? Yaitu suatu proses di mana menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai ya. Jadi dalam komunikasi ini intinya adalah bagaimana cara kita bisa menyampaikan pikiran-pikiran atau informasi-informasi yang kita punya itu kepada orang lain ya, yang diharapkan mereka memahami seperti itu. Ya, proses komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Kemudian pesan tersebut ditindaklanjuti oleh sebuah perbuatan ya oleh si penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu. Itulah dikatakan bahwa komunikasi itu berjalan secara efektif. Jadi si penerima pesan atau lawan bicara kita itu bisa menerima apa maksud yang kita sampaikan. Kemudian ada feedback ya dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk respon ya, respon baik verbal maupun non verbalnya. Dan dalam proses itu tidak ada hambatan. Ya. Jadi kalau kita menginginkan suatu komunikasi itu menjadi efektif, maka hambatan-hambatan dalam komunikasi itu harus minimalisir ya. Kalau bisa sih kita hindari. Unsur-unsur dalam komunikasi ya.
dari seperti materi yang sebelumnya bahwa dalam komunikasi itu ada komunikatornya atau sumber dari informasi. Ada isi pesan yang mau kita sampaikan. Ada medianya untuk mempermudah dalam pesan itu tersampaikan ke si penerima atau si komunikan. Nah, dalam suatu hambatan, ini bisa aja ada di keempat-empatnya ini ya. Hambatan bisa muncul pada sumbernya, hambatan juga bisa berada pada isinya. Hambatan juga ada pada medianya atau salurannya. Hambatan juga bisa terjadi pada komunikannya. Jadi dalam hambatan komunikasi, kita tidak hanya memperhatikan satu dari unsur dalam komunikasi, tapi kita harus memperhatikan keempat-empatnya. Sejalan dengan keterampilan yang termuat dalam 4 unsur, tadi juga ditambah dengan umpan balik, ya, di mana diperlukan kemampuan-kemampuan dalam hal berikut, ya, yaitu bagaimana cara berbicara, bagaimana cara si pemberi pesan itu berbicara, kemudian mendengar, cara mengamati, dan bagaimana menjaga sikap selama berkomunikasi dengan pasien ya atau lawan bicara kita, yaitu dari nonverbal atau bahasa tubuh yang kita tunjukkan, ya, agar tidak mengganggu dalam berkomunikasi, karena nonverbal juga akan mempengaruhi persepsi dari si penerima pesan. Ya. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi yaitu salah satunya adalah ada atau tidaknya hambatan dalam komunikasi tersebut. Jika kita sudah kita sudah matang dalam isi, kita memahami isi yang akan mau kita sampaikan kepada lawan bicara kita, kepada pasien, kita menguasai isi tersebut, ya. Tapi kalau kita tidak memperhatikan hambatannya, nah, sebagus apapun konsep yang kita miliki, ya, kematangan dari materi yang kita kuasai, itu tidak akan berjalan dengan efektif, tersampaikan ke pasien, ke lawan bicara kita, apabila faktor dari hambatan komunikasi ini tidak kita jaga, ya. Misalkan kita mau menyampaikan pendidikan kesehatan kepada pasien kita, sebelum kita ke pasien, kita memahami sekali isi materi itu, bahkan semalaman kita sudah belajar, ya, kita sudah siap, tapi pada saat hari H untuk menyampaikan pesan itu, hambatannya dalam komunikasi kita tidak perhatikan. Oh, ternyata ada sisi hambatan di media atau pada pasien itu sendiri atau pada si penerima pesan itu sendiri. Nah, nanti materi kita walaupun kita sudah matang konsep, kita sudah menguasai materi itu, nah, bisa aja materi itu tidak tersampaikan secara sempurna kepada pasien. Pasien tidak menangkap dengan baik. Nah, itu akan percuma, ya. Nah, hambatan dalam komunikasi atau disebut dengan noise komunikasi, ya. Noise komunikasi adalah hambatan untuk mencapai komunikasi menjadi efektif karena mempengaruhi ketepatan pengiriman dan penerimaan pesan. Ya, jadi noise komunikasi ini dia akan mempengaruhi komunikasi itu tidak berjalan dengan efektif, ya. Nah, ini adalah gambar dari proses komunikasi, ya. Komunikator dan komunikan, di mana si komunikator ini dia akan menyampaikan pesan, ya, kemudian melalui media yang akan diterima oleh si komunikan, kemudian komunikan akan
ada umpan balik. Umpan baliknya bisa dari segi perilaku, mulai dari pengetahuan, sikap, dan actionnya dia. Oh, dia mengerti. Berarti ada suatu umpan balik yang dikeluarkan oleh komunikan bahwa dia mengerti apa yang disampaikan. Ya, saya mengerti apa yang Anda sampaikan, Pak. Oh, dia mengerti. Itu adalah tujuan dari proses komunikasi. Oke, namun ada gangguan ya pada salah satu dari proses ini ya. Jadi dalam bagian-bagian dari komunikasi ini ada gangguan. Salah satunya di saluran. Maka akan terputuslah di sini. Maka bisa aja apa yang disampaikan A oleh si komunikan akan dicerna B oleh disampaikan A oleh komunikator akan diterima B oleh komunikan karena adanya gangguan. Maka perbedaan maksud antara si komunikator dan komunikan inilah nanti akan menimbulkan yang dinamakan dengan miskomunikasi atau mispersepsi. Ya, kalau hal itu fatal pada pasien, maka akan menimbulkan hal yang buruk ya. Jadi bisa jadi konflik, bisa juga terjadi kesalahan dalam berperilaku. Ya. Hambatan dalam proses komunikasi. Oke, nanti aja. Oke, jenis-jenis hambatan dalam komunikasi. Ada gangguan teknis, gangguan semantik, ya, gangguan psikologis, gangguan rintangan fisik, rintangan status, rintangan perangkat berpikir, dan rintangan budaya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Gangguan teknis, apa itu? Gangguan yang bersifat teknis seperti gangguan pada alat komunikasi, media, teknologi, dan sebagainya. Ya, contohnya saat kita mau menyampaikan pendidikan kesehatan karena kondisi pandemi seperti ini ya, maka pendidikan kesehatan yang kita sampaikan dengan menggunakan media, yaitu misalkan menggunakan Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, karena musim hujan, kemudian gangguan sinyal, maka sering terputus-putus proses Zoom tadi. Nah, maka informasi yang kita sampaikan pun akan mengalami ketidakefektifan atau tidak sempurna gitu ya. Mungkin aja suatu informasi yang penting ternyata terpotong gitu, belum diterima oleh si pasien atau responden kita gitu. Nah, nanti mereka akan menyimpulkan hal yang beda. Itu gangguan teknis. Gangguan semantik, yaitu gangguan yang berasal dari penggunaan bahasa. Dapat karena perbedaan bahasa, perbedaan persepsi, penggunaan istilah yang berlebihan, dan ketidakmampuan dalam memilih kata ataupun kalimat. Ya, ini banyak sekali terjadi apabila adik-adik besok saat lulus jadi perawat ternyata ditugaskan di lokasi yang berbeda atau daerah yang berbeda di tempat tinggal yang saat ini. Ya, misalkan ditugaskan di luar Jawa atau di luar negeri. Ya, nah, karena kendala bahasa kita, budaya bahasa kita dengan budaya bahasa pasien tersebut berbeda. Nah, ini kalau kita menyampaikan pasti pasien tidak akan paham ya, seperti itu.
perbedaan persepsi atau ketidakmengertian istilah. Nah, makanya adik-adik kalau saat berkomunikasi dengan pasien, pasien itu adalah orang awam, maka jangan menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang menimbulkan arti yang ambigu, ya. Jadi harus jelas. Dan juga jangan menggunakan istilah-istilah medis yang terasa asing oleh si pasien. Nanti kalau kita menyampaikannya pakai bahasa medis, takutnya mereka akan mempersepsikan bahwa, wah itu penyakit apa? Saya kok nggak pernah dengar. Ya, jangan-jangan itu penyakit yang berbahaya bagi saya. Oh, saya ternyata memiliki penyakit yang parah. Nah, itu akan menimbulkan persepsi yang bahaya pula bagi si pasien. Penggunaan istilah yang berlebihan, ya. Jadi kalau berkomunikasi dengan pasien harus singkat, padat, dan jelas, ya. Mulai saat ini adik-adik juga harus memiliki keterampilan yang lebih dalam memposisikan kata-kata atau kalimat, ya. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Ketidakmampuan dalam memilih kata ataupun kalimat. Nah, ini juga gangguan semantik. Contohnya adalah kalau kita di tradisi Jawa itu kan ada bahasa Jawa kromo alus, ya. Kemudian ada ngoko, ada bahasa biasa. Nah, memilih kata-kata atau kalimat ini juga harus diperhatikan tatkala kita mendapati pasien kita siapa, gitu. Ya. Oh, dengan pasien yang lebih tua dari kita harus memilih kata-kata yang lebih sopan. Misalnya kalau orang Jawa berarti dengan kromo alus, kromo inggil, ya. Nah, oh dengan siapa? Oh dengan anak-anak yang lebih muda dari kita. Oh berarti bahasa-bahasa kita juga harus bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh si anak-anak tersebut, yang bersahabat, ya. Jadi ketidakmampuan dalam memilih kata atau kalimat ini juga akan menjadi suatu gangguan dalam komunikasi. Selanjutnya adalah gangguan psikologis. Apa itu gangguan psikologis? Yaitu situasi atau kondisi psikis yang dimiliki oleh si komunikan maupun komunikator. Misalkan adanya rasa nervous, ya, tidak percaya diri, gelisah, cemas. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang perawat sebelum kita ke pasien, kita harus menyikapi gangguan psikologis ini, ya. Biasanya nervous itu terjadi tatkala kita tidak percaya diri, tidak menguasai apa yang mau kita sampaikan, kita tidak tahu kondisi dari pasien, kita bingung. Nah, gugup atau nervous ini juga nanti akan mempengaruhi dalam kita berkomunikasi, ya. Cemas yang berlebihan juga akan mempengaruhi apabila kita mau menyampaikan, kadang kita lupa, gitu, ya. Mau menyampaikan apa sih? Jadinya bingung sendiri, dia lupa. Demikian juga pada pasien yang dia takut, dia lagi marah, dia lagi cemas. Biasanya pasien-pasien yang seperti ini itu nanti kalau kita menyampaikan suatu hal akan ditangkap atau dipikirkan secara singkat, gitu. Menyimpulkannya terlalu singkat, kadang apa yang disimpulkan itu jadi miss, gitu, ya. Contohnya pada pasien-pasien yang dia lagi kecemasan tinggi, pasien yang berada di UGD atau ada di ICU, ya, baik keluarga maupun pasien. Maka dalam berkomunikasi dengan pasien-pasien seperti itu, maka kita harus ada teknik-teknik tertentu, ya. Berbicaralah dengan jelas,
kemudian jujur dan langsung pada poinnya seperti itu. Gangguan psikologi contohnya adalah emosi. Ya, pesan serupa yang diterima ketika marah dan senang akan diinterpretasikan secara berbeda. Kegelisahan komunikasi, ya, orang yang kesulitan untuk menyampaikan pesan. Dan tingkat kepercayaan diri yang kurang, ya. Nah, ini akan mempengaruhi juga dalam berkomunikasi. Maka kalau kita berkomunikasi dengan pasien, terlebih dahulu kita harus menyeimbangkan emosi kita, ya. Kalau kita lagi ada konflik di luar, maka lebih baik kita menunda untuk berkomunikasi dengan pasien selagi emosi kita sudah stabil, ya. Nah, tingkat kepercayaan diri juga seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita harus mematangkan diri, harus percaya diri, belajar dulu sebelum ke pasien, memahami status pasien. Maka di dalam komunikasi terapeutik kemarin ada prainteraksi, ya, sebelum ke pasien. Ini tujuannya apa? Untuk memantapkan diri agar kita percaya diri saat kita ke pasien. Sehingga gangguan dalam komunikasi secara psikologis itu bisa dicegah, ya. Rintangan fisik. Rintangan fisik dapat berupa jarak antara antara kita dengan si pasien, ataupun ketidakadaan fasilitas yang mampu meminimalisir hambatan jarak tersebut, ataupun adanya gangguan fisik yang terjadi, ya, rintangan fisik. Hambatan jarak, ya. Jadi dalam komunikasi secara interpersonal, jarak itu juga harus dijaga. Oke. Rintangan status. Perbedaan status antar komunikator dengan komunikan seringkali menjadi hambatan yang dapat mengurangi pencapaian tujuan komunikasi. Misalkan, ketika seorang dosen muda harus memberi kuliah di depan mahasiswa yang lebih tua, ya, yang ternyata sebagian besar mereka adalah atasannya. Nah, hal ini bisa mempengaruhi dari rintangan status, ya, bisa mempengaruhi dari komunikasi. Evasi komunikasi, ada gejala mencemoohkan atau mengelakkan suatu komunikasi untuk kemudian atau menyesatkan pesan komunikasi tersebut. Selanjutnya dari rintangan budaya. Perbedaan budaya baik dari nilai, kebiasaan, adat istiadat ini juga mempengaruhi dari komunikasi, akan menjadi suatu hambatan, ya. Nah, contohnya kita ke pasien, kita mau menyarankan pasien tersebut untuk banyak atau makan makanan yang tinggi protein, khususnya albumin pasca mereka operasi, karena makanan yang tinggi protein albumin itu akan mempercepat dari proses penyembuhan luka. Tapi ternyata si pasien itu punya nilai yang kuat bahwa kalau luka itu tidak boleh makan ikan, telur, ya, dan lain sebagainya. Dia harus muteh seperti itu agar lukanya tidak gatal dan tidak berair, kemudian akan jadi lama sembuhnya. Itu persepsi atau kepercayaan nilai yang dianut oleh si pasien. Maka kita berkomunikasinya akan ada hambatan di sana. Maka untuk menyikapi itu, kita harus punya teknik untuk bagaimana sih pesan kita itu bisa diterima oleh si pasien, sehingga pasien bisa menurut untuk tetap makan makanan yang mengandung protein. Maka kita harus kita harus
punya ide-ide gitu ya. Jadi kita harus punya apa sih yang harus saya lakukan gitu. Kreatif ya seperti itu. Nah, yaitu ada akulturasi, ada asimilasi dalam budaya, ya, menyampaikan secara perlahan, kemudian membandingkan memberikan role model gitu, membandingkan atau memberikan role model. Oh ini loh pasien yang dia mau makan makanan protein tinggi, hasil penyembuhannya akan lebih bagus dibandingkan dengan yang lain seperti itu ya. Selanjutnya rintangan kerangka berpikir. Komunikasi yang efektif dapat terjadi ketika terjadi himpitan kepentingan, kesamaan persepsi antara komunikator dan komunikan. Ya. Kesamaan ini dapat terwujud jika tidak ada perbedaan yang mencolok antara kerangka berpikir komunikan dan komunikator. Ya. Jadi rintangan kerangka berpikir. Jadi kadang apa yang kita sampaikan dengan apa yang dipikirkan oleh pasien itu berbeda. Kita mengatakan bahwa contohnya bahwa penyakit DM itu adalah penyakit diabetes mellitus ya, adalah penyakit yang memang kalau bisa dikontrol dengan baik maka bisa tidak menimbulkan komplikasi dan tidak berbahaya. Tapi kalau tidak dikontrol dengan baik, maka bisa timbul bahaya pada si pasien. Ya, bisa mengakibatkan shock atau kondisi yang lebih buruk. Nah, kita menyampaikan kepada pasien bahwa saat ini kondisi pasien stabil, gula darahnya baik. Tapi kalau misalkan di rumah dia tidak mengontrol dengan baik, lifestyle-nya tidak diubah, ya, tidak mengikuti instruksi dari tenaga medis, maka akan timbul kondisi yang lebih buruk gitu. Gula darah itu menjadi tidak terkontrol dan akan menimbulkan komplikasi-komplikasi. Kita sudah menyampaikan itu. Ternyata pemikiran kita dengan si pasien itu berbeda. Pasien dan keluarga menganggap bahwa penyakit DM itu penyakit yang biasa, banyak sekali yang menderita. Dan si pasien juga ngerasa bahwa usianya sudah sepuh, itu adalah penyakit yang wajar. Jadi ya dinikmati aja hidup seperti itu. Jadi makan makanan seperti biasa tanpa harus diet, DM dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kerangka berpikir yang menimbulkan gap gitu antara perawat dan pasien. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana pesan kita itu bisa diterima dengan baik oleh si pasien. Oke, itu beberapa jenis-jenis dari hambatan komunikasi ya. Ada hambatan fisik, ada hambatan psikologis ya, ada gangguan semantik, gangguan teknis. Ya, jadi gangguan teknis ini gangguan yang terkait dengan media-medianya. Gangguan semantik, gangguan yang terkait dengan bahasa yang kita sampaikan. Ya, ada perbedaan arti seperti itu. Gangguan psikologis ya saat kita mau berkomunikasi, kondisi-kondisi emosional seperti marah, dendam, cemas, ya, bingung dan lain sebagainya ini juga akan mempengaruhi pesan yang kita sampaikan menjadi tidak sempurna. Rintangan fisik yang meliputi jarak. Seperti saat ini saya menyampaikan kepada adik-adik materi saya tidak tahu respon adik-adik seperti apa gitu karena kita sistemnya daring. Ya, rintangan fisik jauh gitu. Apa adik mengerti atau tidak? Nah, rintangan status ya. Nah,
setelah kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda status dengan kita, entah itu lebih tinggi atau lebih rendah dari kita, nah ini juga akan menjadi rintangan kalau hambatan kalau kita tidak menyingkapinya, ya, tidak memposisikan kita sesuai dengan lawan bicara kita. Kerangka berpikir juga, ya, perbedaan cara pikir antara si komunikator dan si komunikan. Kemudian terakhir ada rintangan budaya. Ya, demikian jenis-jenis hambatan yang perlu adik-adik pahami, dan sebagai seorang perawat kita juga harus punya berbagai macam beribu teknik, ya, lebih kreatif bagaimana agar tujuan kita itu tercapai, bagaimana komunikasi pesan yang kita sampaikan kepada pasien kita itu bisa diterima secara efektif. Ya, jadi kita harus memperhatikan berbagai macam jenis gangguan-gangguan itu, kemudian kita minimalisir, kalau bisa kita singkirkan, gitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Silakan dipelajari, dibuka buku-bukunya, ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, bisa langsung bertanya pada saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.